Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabrielia dengan NIM 0222324. Nah, tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi, tugas kelima. Di sini saya membuat sebuah studi kasus di mana sebuah perusahaan yang bernama SN Entertainment yang melakukan pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE. Nah, perusahaan SN Entertainment adalah perusahaan teknologi yang mengembangkan aplikasi musik streaming. Mereka memiliki platform yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah dan mendengarkan lagu-lagu dari berbagai artis. Namun, dalam beberapa kasus, pengguna di platform tersebut mengunggah lagu-lagu yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta. Kemudian, perusahaan SN Entertainment terlibat dalam pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE, di mana pelanggaran hak cipta terjadi ketika pengguna mengunggah lagu-lagu yang dilindungi hak cipta tanpa izin, sementara pelanggaran Undang-Undang ITE terjadi ketika pengguna menyebarkan informasi yang menghina atau mencemarkan nama baik orang lain melalui platform perusahaan SN Entertainment. Lalu pasal-pasal yang relevan dari kedua undang-undang tersebut adalah pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Baik, yang kedua yaitu analisis hukum terhadap studi kasus tersebut, yaitu yang pertama, pelanggaran pada Undang-Undang Hak Cipta. Nah, perusahaan SN Entertainment ini dapat terlibat dalam pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta ketika pengguna di platform mereka mengunggah lagu-lagu yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta. Pasal yang relevan dalam Undang-Undang Hak Cipta ini adalah pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang kedua yaitu pelanggaran pada Undang-Undang ITE. Perusahaan SN Entertainment juga dapat terlibat dalam pelanggaran Undang-Undang ITE ketika pengguna di platform mereka melakukan tindakan yang melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Contohnya adalah ketika pengguna menyebarkan informasi yang menghina atau mencemarkan nama baik orang lain melalui komentar atau unggahan di platform mereka. Kemudian pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak dilarang mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Kemudian sanksi untuk pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta. Nah, sanksi yang mungkin diberikan termasuk tuntutan hukum oleh pemilik hak cipta, pembayaran ganti rugi, dan penghapusan konten yang melanggar hak cipta. Sanksi ini dapat ditentukan oleh pengadilan berdasarkan keputusan yang diambil dalam proses hukum. Kemudian sanksi untuk pelanggaran Undang-Undang ITE. Untuk pelanggaran Undang-Undang ITE, sanksi yang mungkin diberikan termasuk denda, penahanan, atau penjara, tergantung pada tingkat keseriusan pelanggaran dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Sanksi ini juga dapat ditentukan oleh pengadilan berdasarkan keputusan yang diambil dalam proses hukum. Lalu langkah-langkah yang harus diambil oleh perusahaan untuk mematuhi kedua undang-undang tersebut, yaitu yang pertama, menerapkan kebijakan penggunaan platform yang melarang pengguna untuk mengunggah konten yang melanggar hak cipta atau mencemarkan nama baik orang lain. Kemudian yang kedua, memiliki mekanisme pelaporan yang memungkinkan pengguna melaporkan konten yang melanggar hak cipta atau mencemarkan nama baik. Kemudian yang ketiga, melakukan verifikasi konten yang diunggah oleh pengguna untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hak cipta atau pencemaran nama baik. Yang keempat, menindaklanjuti laporan pelanggaran dengan cepat dan mengambil tindakan yang sesuai seperti menghapus konten yang melanggar atau memblokir pengguna yang melakukan pelanggaran. Kemudian menyediakan edukasi kepada pengguna tentang pentingnya menghormati hak cipta dan menjaga etika dalam berinteraksi di platform. Baik, yang ketiga yaitu refleksi pribadi terkait pemahaman Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE. Nah, pada saat yang lalu,
kami memiliki sebuah tugas di mana kami harus membuat sebuah presentasi. Kemudian saya berencana menggunakan beberapa jurnal dan buku dari internet untuk memperkaya presentasi itu. Kemudian saya menyadari bahwa hanya mengambil jurnal dan buku tersebut tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumbernya akan melanggar hak cipta. Nah, sementara itu, pemahaman Undang-Undang ITE juga menjadi relevan dalam praktik profesional saya di masa depan. Saya menyadari bahwa dalam era digital saat ini, informasi sangat mudah tersebar dan dapat diakses oleh siapa saja. Oleh karena itu, penting bagi saya untuk memahami batasan dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi informasi. Saya menyadari bahwa Undang-Undang ITE melindungi privasi dan keamanan data, serta melarang praktik-praktik yang melanggar seperti penyebaran konten yang mengandung fitnah, ujaran kebencian, atau pelanggaran privasi orang lain. Saya belajar untuk menggunakan teknologi informasi dengan bijak dan bertanggung jawab, serta memahami bahwa tindakan online saya dapat memiliki konsekuensi hukum. Nah, melalui refleksi pribadi ini, saya menyadari bahwa pemahaman yang baik tentang Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE adalah penting dalam praktik profesional saya di masa depan. Saya berkomitmen untuk terus memperdalam pengetahuan saya tentang hukum ini dan menerapkannya dengan bijaksana dalam pekerjaan dan aktivitas sehari-hari saya. Baik, demikian penjelasan saya. Selebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.